Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Argo Pratomunugro. Saya hadir lagi ke ruang handphone dan smart televisi Anda. Saya sengaja menjumpai Mas Krishna Harimurti, seorang advokat muda dinamis yang beberapa waktu yang lalu saya terakhir mewawancarai beliau tentang pra-peradilan. Tapi saya banyak mendapat respon dari kawan-kawan yang bertanya, Mas Krishna itu seperti apa? Kok bisa membuat banyak pra-peradilan? Saya jawab singkat aja, karena saya mendengar Mas Krishna ini tesisnya tentang pra-peradilan ini. Saya khusus akan bertanya kepada Mas Krishna. Selamat berjumpa Mas Krishna. Selamat berjumpa, selamat pagi Pak Argo, sehat selalu. Wah, ini Mas Krishna, ini ya, terus terang seperti saya ungkapkan tadi, saya mengejar Anda tentang pra-peradilan ini karena di sana banyak teman yang bertanya, itu sebetulnya Anda seperti apa itu ketika menggarap tesis tentang pra-peradilan itu? Ya, kalau hubungannya dengan tesis dengan pekerjaan kan berbeda Pak ya. Iya, iya. Kalau pertanyaannya tentang bagaimana mengerjakan, ya sama seperti mahasiswa pada umumnya, melalui bahan ya Pak ya. Kemudian dengan cara tekniknya mengumpulkan peraturan-peraturannya, kemudian ada wawancara juga dan sebagainya. Artinya sudah mulai fase-fase rangkaian untuk membuat suatu karya ilmiah. Artinya Anda melakukan penelitian itu ya? Ya, betul sekali. Iya, ya. Di sana ketika berproses Anda waktu itu S2-nya itu untuk S2 ya? Ya. Tesis itu ya? Ya, itu di Universitas Jana Badra ya? Ya, S2 saya adalah alumni Jana Badra. Memang kami pun juga menjunjung tinggi alma mater ya. Artinya dengan penuh rasa bersyukur, artinya melalui proses rangkaian itu sehingga mewujudkan suatu hal yang memang diimpikan. Artinya untuk mewujudkan suatu proses yang namanya sampai tesis itu selesai, kemudian di wisuda itu ada rangkaiannya Pak. Ya. Proses itu yang sebenarnya lumrah dan banyak orang lakukan kan itu. Tetapi yang paling utama adalah memang kita harus berproses. Segala sesuatu itu ada prosesnya. Dan ada waktunya kan begitu. Seperti itu Pak Argo. Ya. Terakhir Mas, di session ini Anda kan tentu tadi Anda sudah mengatakan melalui proses ya, artinya melalui proses penelitian yang panjang tentang akhirnya Anda menulis tesis tentang pra-peradilan itu, dan Anda akhirnya mempraktekkan itu juga, dan artinya banyak mengalami kesuksesan karena Anda kan istilahnya kan melalui proses penelitian, tidak asal gitu aja. Itu seperti apa Mas? Ya tentu betul Pak. Pedomannya untuk dalam praktek tadi kan adalah nilai teorinya kan begitu. Ya. Jadi ketika teori sudah kita pahami, kemudian sudah kita pelajari, kemudian kita buat dalam bentuk karya ilmiah, kemudian diaplikasikan, itu sebenarnya tujuan awal dari, kalau ini bicara sebagai advokat ini kan berbeda dengan sebagai mahasiswa Pak ya. Iya. Kalau sebagai advokat ya tentu hanya untuk mencari suatu keadilan. Tidak untuk yang lain. Kan itu, hanya fokus ke situ. Apakah betul materi yang kami ajukan tadi tentang sah tidaknya penetapan tersangka misalnya ya. Karena sah tidaknya penetapan tersangka masuk kategori ruang lingkup yang diperluas oleh putusan Mahkamah Konstitusi kan begitu. Sehingga ketika dalam teori sudah kita ketahui dan dalam praktek tinggal mengaplikasikan Pak Argo. Tapi yang paling utama kalau berbicara masalah berhasil tidak itu relatif Pak, tergantung dulu. Jadi kalau kami ditanya bagaimana caranya, tentu yang dilihat pertama adalah sumbernya. Jadi kita bicara objek itu apakah sesuai objeknya ini yang akan kita ajukan. Yang kedua, parameter kita apa? Adalah buktinya yang mendukung untuk menguatkan dalil tidak. Didalilkan. Yang paling utama jangan terjebak dengan pokok perkara. Karena itu beda dengan yang namanya
gugatan atau dengan yang namanya sudah masuk ke pokok perkara, tidak. Pra peradilan itu belum menyangkut masalah pokok perkara, materinya belum ada, hanya menguraikan adanya tentang tadi. Kalau di KUHP 77 pasal 77 KUHP itu ya saat tidaknya penangkapan, penahanan, penggantian penyidikan, ada rehabilitasi atau ganti rugi kan begitu. Diperluas dalam putusan Mahkamah Konstitusi itu ada penetapan tersangka. Apakah sudah sah ditetapkan sebagai tersangka? Apakah dua alat buktinya sudah terpenuhi? Bagaimana rangkaian prosesnya dari tingkat lidik, pemanggilan saksi, pemanggilan semua, baik istilahnya yang diperiksa, kemudian nanti dinaikkan ke sidik, sudah sesuai tidak? Itu saja Pak materinya. Kalau tidak sesuai yang mana? Nanti kan kelihatan apakah SPDP-nya sudah diserahkan kepada yang pelapor, terlapor, dan kejaksaan. Itu kan penting. Semua ini terjadi adalah suatu rangkaian Pak Argo. Jadi rangkaian ini yang kita lihat, kita simpulkan, kemudian kita meyakini oh ini. Kalau memang tidak ada ya sudah kita katakan oh ini sesuai kan begitu. Tapi bukan berarti kita mencoba-coba, tidak. Pasti istilahnya apalagi kita mencari-cari tidak juga. Kalau memang sudah sesuai kami katakan sesuai. Tapi kalau tidak ada prosedur, ada yang dilanggar ya pasti kami sampaikan begitu. Itu saja Pak. Kita objektif kok. Oke, terima kasih Mas Krisna. Siap. Nanti lain kali saya akan datang lagi menemui Anda. Matur nuwun. Terima kasih Pak. Nah pemirsa, akhirnya saya Argo Pratomo Nugroho undur diri dari ruang handphone dan smart televisi Anda. Argo Pratomo Nugroho terus memberitakan, Anda yang membijaksanakan. Sampai jumpa.